Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mutia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis mutasi dan juga peranannya atau kaitannya dengan evolusi. Nah, di sini sekarang kita akan membahas mengenai mutasi yang pertama, yaitu ada mutasi negatif. Apa sih mutasi negatif itu? Mutasi negatif adalah perubahan yang terjadi pada susunan genetik DNA atau RNA suatu organisme yang mengakibatkan dampak buruk atau merugikan bagi organisme tersebut. Perubahan ini dapat terjadi secara spontan atau disebabkan oleh faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia, atau virus. Kemudian ada contoh dari tumbuhan, misalnya tumbuhan tidak berbiji, terkait dengan perubahan morfologinya, yaitu tanaman dengan buah yang tidak sempurna. Mutasi dapat menyebabkan perubahan pada bentuk ukuran, rasa, atau buah. Misalnya buah menjadi lebih kecil, bentuknya tidak normal, atau rasanya pahit. Dan juga tanaman yang tidak dapat menghasilkan biji. Mutasi pada gen yang mengatur pembentukan biji dapat menyebabkan tanaman menjadi steril dan tidak dapat menghasilkan keturunan. Kemudian, mutasi negatif ini juga dapat menyebabkan sindrom pada manusia. Contohnya ada sindrom Turner, Klinefelter, Jacob, Patau, dan juga Edward. Kemudian, pada hewan, menyebabkan hewan itu menjadi albino. Mengapa demikian? Albino ini disebabkan oleh mutasi genetik yang mengganggu produksi melanin. Mutasi ini bersifat resesif, artinya kedua induk harus membawa gen mutasi agar keturunannya bisa menjadi albino. Kemudian ada faktor penyebab mutasi negatif, yaitu ada kesalahan dalam replikasi DNA, kerusakan spontan DNA, radiasi, infeksi virus, dan juga stres lingkungan. Kemudian hubungan mutasi dengan evolusi. Hubungan mutasi dengan evolusi diawali dengan variasi genetik. Mengapa sih variasi genetik ini berkaitan dengan evolusi? Karena variasi genetik mutasi menciptakan beragam bentuk gen yang kemudian diteruskan ke generasi berikutnya. Variasi inilah yang menjadi bahan baku seleksi alam. Kemudian ada seleksi alam. Seleksi alam juga berupa individu dengan variasi genetik yang menguntungkan dalam lingkungan tertentu cenderung lebih berhasil bertahan hidup dan bereproduksi. Kemudian ada adaptasi. Adaptasi seiring berjalannya waktu, akumulasi perubahan genetik, mutasi, dan seleksi alam dapat menghasilkan adaptasi pada suatu spesies. Kemudian yang terakhir ada spesiasi. Spesiasi dalam jangka panjang, mutasi yang signifikan dapat menyebabkan terbentuknya spesies baru. Beranjak ke slide berikutnya. Jika ada mutasi negatif, maka ada mutasi positifnya juga dong. Nah, sekarang kita bahas mutasi positif. Mutasi positif merupakan perubahan pada materi genetik DNA yang menghasilkan sifat atau karakteristik baru yang menguntungkan bagi suatu organisme. Mutasi positif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada mutasi titik dan juga mutasi besar. Mutasi titik yaitu merupakan perubahan pada basa nitrogen dalam DNA atau RNA. Mutasi titik sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada delesi, substitusi, dan juga insersi. Kemudian ada mutasi besar. Mutasi besar merupakan aberasi kromosom, perubahan pada struktur atau jumlah kromosom. Nah, mutasi besar ini dibagi juga menjadi 4, yaitu ada delesi, duplikasi, inversi, dan juga translokasi. Pada mutasi titik menghasilkan efek lebih spesifik, gen dan protein, sedangkan pada mutasi besar menghasilkan perubahan fenotip. Kemudian pada dua mutasi ini, titik dan juga besar menghasilkan dampak positif, yaitu peluang hidup, resistensi, dan juga adaptasi. Contohnya yaitu memiliki peluang hidup yang tinggi seperti kupu-kupu biston. Warna ini berfungsi sebagai kamuflase yang efektif saat kupu-kupu hinggap di lumut pohon yang tumbuh di batang pohon. Predator seperti burung sulit melihat kupu-kupu yang berkamuflase dengan baik sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Kemudian dampak positif lainnya yaitu ada resistensi terhadap virus. Resistensi terhadap virus ini contohnya bisa misalkan kekebalan terhadap cacar setelah vaksinasi. Kemudian perbedaan tingkat keparahan infeksi COVID-19 antar individu yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan kondisi kesehatan. Dan yang terakhir, evolusi.
Evolusi juga merupakan adaptasi adalah hasil dari evolusi. Perubahan-perubahan kecil yang terjadi secara acak pada materi genetik, mutasi dapat menghasilkan variasi sifat dalam suatu populasi. Melalui proses seleksi alam, individu dengan sifat-sifat yang lebih menguntungkan dalam lingkungan tertentu akan lebih berhasil dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Contohnya seperti jerapah. Leher panjang jerapah adalah hasil dari adaptasi terhadap lingkungan yang kekurangan makanan di permukaan tanah. Jerapah dengan leher lebih panjang dapat menjangkau daun-daun di pohon yang lebih tinggi, sehingga memiliki akses ke sumber makanan yang lebih banyak. Beranjak ke slide berikutnya, yaitu mutasi netral. Mutasi netral adalah perubahan dalam urutan DNA yang tidak memberikan keuntungan maupun kerugian signifikan pada kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Artinya, perubahan ini tidak mempengaruhi seleksi alam secara langsung. Faktor mutasi netral. Faktor yang mempengaruhi mutasi netral ada dua, yaitu ukuran populasi dan juga tingkat mutasi. Ukuran populasi, mutasi netral dapat menyebar atau hilang secara acak dalam populasi kecil. Dan yang kedua, tingkat mutasi. Mengapa tingkat mutasi mempengaruhi faktor mutasi netral? Karena semakin tinggi tingkat mutasi, semakin banyak variasi genetik yang muncul, termasuk mutasi netral. Contohnya dari mutasi netral yaitu memiliki dua warna mata yang berbeda, tidak membantu atau membahayakan peluang bertahan hidup organisme lain. Kaitannya mutasi netral dengan evolusi ada tiga, yaitu yang pertama sebagai penyimpanan genetik. Mengapa sebagai penyimpanan genetik? Karena mutasi netral dapat terakumulasi secara acak dalam suatu populasi melalui proses yang disebut penyimpangan genetik. Yang kedua, keanekaragaman genetik. Keanekaragaman ini menjadi bahan baku bagi seleksi alam untuk bekerja. Dan yang ketiga, jam molekuler. Tingkat akumulasi mutasi netral yang relatif konstan dapat digunakan sebagai semacam jam molekuler untuk memperkirakan waktu divergensi antar spesies. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.